sini kita memanfaatkan uang-uang kecil yang kadang-kadang kita juga nggak menghargai uang itu. Ya, lihat aja pengeluaran biaya kelakuan ya, biaya kelakuan kita sehari-hari itu udah berapa? Teman-teman yang rokoknya berapa? Yang saya nggak ngerokok, jajannya banyak nih, jajannya udah berapa, teman-teman Bapak Ibu ya? Untuk sesuatu yang nggak jelas saja kita lebih dari situ. Nah, artinya uang kecil ini bisa bermanfaat bagi kita ya di masa yang akan datang. Contohnya sekarang ya, kalau saya lihat polis saya tuh, saya lihat saldonya satu-satu, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, teman-teman Bapak Ibu ya, saya lihatin polisnya. Nah, bukankah kalau ada teman-teman yang joinnya barengan saya, seandainya nggak jalan bisnisnya, dia punya saldo itu, yang di saat seperti sekarang kerja dari rumah atau kehilangan pekerjaan, saldo itu bisa dimanfaatkan, teman-teman. Teman-teman Triai Indonesia, seluruh Indonesia ya. Nah, teman-teman sekalian, selama di rumah memang saya ngelihat banyak orang lain yang terganggu penghasilannya dan lain sebagainya. Untungnya kita ketemu Triai Network, teman-teman sekalian ya. Paling tidak ya, yang pertama kalau di Triai kita punya awal nasabah ya, kita punya investasi. Yang kedua kita punya income ya, teman-teman sekalian ya. Income bisa datang setiap bulan. Ya kalau teman-teman yang income-nya belum gede, yang udah punya investasi tahunan, teman-teman yang udah bayar premi tahunan, itu boleh aja kalau memang kepepet ditarik. Artinya kan punya simpanan, teman-teman ya. Nah, itu saya beruntung sekali ketemu Triai Network. Sebuah bisnis luar biasa ya, dengan modal yang relatif kecil ya, teman-teman sekalian ya. Karena saya menjalankan bisnis ini sudah 5 tahun, teman-teman sekalian ya, dari 2015 teman-teman saya fokus jalan di Triai. Fokusnya 2016 sih, saya 2015 masih bekerja. Saya aslinya seorang teknisi, 10 tahun saya kerja di kontraktor, manjat di ketinggian. Saya paling tinggi pernah manjat tower 90 meter. Oh pernah saya, Ibu ya. Saya pernah gedung-gedung tinggi, pasang listrik dan lain sebagainya ya. Sampai tahun 2010, saya 10 tahun kerja di kontraktor sampai 2010 ya. Banyak orang bilang orang punya banyak uang belum tentu punya banyak waktu. Ya. Nah saya waktu itu uang nggak banyak, waktu nggak ada. Ini masalah besar nih pada saat itu, teman-teman. Saya putuskan Desember 2010 saya berhenti kerja. Saya pindah ke salah satu perusahaan elektronik, ya merek salah satu brand AC, kulkas, barang-barang rumah tangga ya. Saya pindah ke situ 3 Januari 2011. Demi apa pindahnya? Demi punya waktu, teman-teman. Karena waktu itu sebenarnya mahal loh. Demi punya waktu. Karena di perusahaan yang baru, saya hari Sabtu itu setengah hari atau libur, kadang setengah hari, hari Minggu udah pasti libur, teman-teman. Kalau dulu zaman saya kerja di proyek, ya lebaran aja bisa di kampung orang, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi nih, demi waktu, karena waktu yang mahal itu saya pindah perusahaan ya. Saya pindah ke salah satu merek elektronik, dunia saya berubah. Yang tadinya dunianya dari proyek ke proyek, ya, sekarang dunia dari satu rumah konsumen yang satu ke konsumen yang lain. Benerin AC, benerin kulkas, mesin cuci, dan lainnya. Kalau saya pikirin flashback ke belakang, ini dunia cari nafkah saya, dunia cari rezeki saya itu berbalik 180 derajat. Dari dunia teknik, dari dunia bertukang, nah, sekarang jadi dunia finansial. Kan aneh kalau bilang ya. Tapi begitulah Allah mau kasih rezeki. Ya Tuhan mau kasih rezeki itu caranya macam-macam, teman-teman ya. Saya doakan teman-teman seluruh Tri Indonesia yang hidupnya belum baik menjadi lebih baik, dan yang sudah baik menjadi jauh-jauh lebih baik lagi, teman-teman semua ya. Nah, teman-teman sekalian, memang dari awal sudah niat Tri-Ai harus menjadi penghasilan utama, bukan jadi penghasilan tambahan. Jadi setahun ini kerja keras, teman-teman ya. Alhamdulillah setahun lebih sedikit saya resign dan saya full time dan full hard di Tri-Ai Network, teman-teman. Dari 2016 sampai sekarang ya. Jadi kalau teman-teman sudah ada yang nolak, ada yang ngejek, yang berarti itu sudah di jalan yang benar ya. Tinggal fokus saja, teman-teman sekalian ya. Karena nggak ada orang sukses itu tanpa melalui kesulitan. Ya. Termasuk hari ini nih. Nah, kita lagi di uji yang maha kuasa. Ini ujiannya dari maha kuasa COVID-19. Nggak ada manusia di muka bumi yang sanggup mengendalikannya. Ujian yang maha kuasa, teman-teman Bapak. Tinggal kita bersabar atau tidak ya. Perusahaan sudah melewati masa 45 tahun. Ya, perusahaan ini udah kuat ujiannya. Ya, sistem sudah berjalan. Ya, tinggal yang diuji mental kita. Sanggup nggak kita bersabar dan melewati ini? Ya? Nah, siapa yang bersabar dan
lewatin ini, after COVID-19 inilah yang akan jadi leader-leader besar di 3i Network nanti, teman-teman Ibu ya. Nah, kenapa sepanjang saya jalan di 3i Network ini, teman-teman sekalian, banyak tawaran bisnis lain. Ya, ada yang dari inbox lah, dari WA lah, dan sebagainya. Saya sampai hari ini, dari mulai saya ketemu 3i ya, dari awal saya join 3i sampai hari ini, saya tidak pernah join di bisnis lain, dan saya tidak pernah mau hadir ke acara bisnis orang lain. Nggak mau saya, teman-teman ya. Saya jalani 3i ya, karena saya sudah menemukan, menurut saya ini kendaraan yang tepat ya. Jadi kenapa saya setia, kenapa saya memilih 3i, dan kenapa saya setia sama 3i ini, faithful sama 3i. Paling tidak ada 3 yang saya lihat, teman-teman ya, ketika kita memutuskan untuk join di sebuah bisnis. Yang pertama, tempat kita kerja sama bisnis ini perusahaannya harus bagus. Ini yang pertama, teman-teman. Perusahaannya bagus. Nah, setelah THR sendiri, setelah Sarimbu, ya nggak mungkin nggak bagus. 45 tahun loh. Kalau perusahaan nggak bagus, 2 tahun hilang. Banyak gitu ya. 45 tahun. Ya, saya yakin ya nggak ada sih orang bilang 45 tahun itu masih muda ya. Ya, teman-teman, itu udah tua. Perusahaan sudah berpengalaman cukup panjang. Ya, tempat kita kerja sama ini, CHR ini punya kantor cabang di mana-mana yang kita nggak perlu mikirkan kesulitan bangun jaringan. Di sana belum ada kantornya, di mana-mana ada, teman-teman ya. Ya, perusahaan kita ini ada izin dari pemerintah, dan bukan cuma perusahaannya, kita sebagai agennya pun kita punya lisensi dari AAJI ya. Jadi saya ketemu sama mitra-mitra agen-agen, saya bilang kita bangga jadi agen 3i Network, jadi agen asuransi. Kenapa? Karena ini profesi profesional menurut saya. Ya, kalau pengacara itu ada lisensi dari Peradi, kalau dokter ada lisensi dari ID. Nah, kita pun punya lisensi juga dari AAJI. Ya, kita itu profesi profesional. Ya. Karena itu yang membuat saya yakin, pertama, perusahaannya. Yang kedua, teman-teman, Bapak Ibu, produknya. Ya, produknya ini menurut saya ini manfaatnya cukup luar biasa. Ya, saya dari premi 350.000, 701 juta ini, saya yakin paling banyak orang di Indonesia ini preminya 350.000. Nah, ini produk yang saya rasa, teman-teman Bapak Ibu, dengan angka 350.000, kita yang pertama dapat asuransi 21 juta, itu cukup bagus. Memang banyak orang alergi dengan asuransi jiwa, enggak deh, itu kan ceritanya tentang kematian, itu kan ceritanya nanti amit-amit deh, saya nggak mau jauh-jauh deh kematian. Iya, kalau masih hidup, teman-teman. Ketika kita masih hidup, kita memang nggak butuh itu. Tapi coba kita bayangkan, kita lihat tetangga, saudara, keluarga kita yang sedang mengalami kemalangan, musibah, ada keluarganya yang meninggal. Nah, ahli warisnya butuh biaya, teman-teman. Nah, begitu juga kita. Ketika kita dipanggil yang Maha Kuasa, ahli waris kita pasti butuh biaya. Nah, di situ fungsinya. Asuransi ya. Yang kedua, investasinya, teman-teman Bapak Ibu. Ya, premi 350.000 per bulan ini, boleh saya bilang, ini bukan uang besar loh. Ini uang kecil. Ya, kita cuma nyisihkan uang 12.000, nggak nyampe 12.000 sehari. Yang uang ini kita sisihkan ataupun enggak, ini pasti habis kok, teman-teman Bapak Ibu ya. Banyak orang saya lihat di luaran komplain, Pak, tahun sekian uang saya kok jadi sekian. Iya, dia komplain ketika ngelihat uangnya jutaan atau belasan juta. Tapi ketika ngelihat uangnya 350.000, uang itu cenderung nggak dihargai, teman-teman. Nah, jadi toh di bisnis ini, kita memanfaatkan uang-uang kecil yang kadang-kadang kita juga nggak menghargai uang itu. Ya, lihat aja pengeluaran biaya kelakuan kita sehari-hari itu udah berapa? Teman-teman yang rokoknya berapa? Yang saya nggak ngerokok, jajannya banyak nih. Jajannya udah berapa, teman-teman Bapak Ibu ya? Untuk sesuatu yang nggak jelas saja kita lebih dari situ. Nah, artinya uang kecil ini bisa bermanfaat bagi kita ya di masa yang akan datang. Contohnya sekarang. Ya, kalau saya lihat polis saya tuh, saya lihat saldonya satu, ada yang puluhan juta, ada yang belasan juta, teman-teman Bapak Ibu ya. Saya lihatin polisnya. Nah, bukankah kalau ada teman-teman yang joinnya barengan saya, seandainya nggak jalan bisnisnya, dia punya saldo itu, yang di saat seperti sekarang kerja dari rumah atau kehilangan pekerjaan, saldo itu bisa dimanfaati, teman-teman. Nah, jadi manfaat kedua, manfaat produknya, teman-teman. Jadi perusahaan tadi ya, yang saya lihat yang kedua, produknya sangat bermanfaat. Nah, yang ketiga, sistemnya, teman-teman. Ya, saya cuma mau bandingin gini. Di dunia ini, teman-teman Bapak dan Ibu, yang namanya usaha, yang namanya bisnis, apapun itu harus ada untung, ya, harus ada penjualan, harus ada omset, baru ada untung, baru ada bonus, harus ada omset. Mau usaha apapun, mau buka toko, rumah makan, Indomaret, harus ada omset. Nah, banyak orang menawarkan bisnis A, bisnis B lebih bagus. Iya, cari omsetnya gampang,
Mungkin di tempat dia cari omsetnya gampang, tapi mempertahankannya yang sulit. Ya, di 3i perbedaannya di kita nih teman-teman. Kalau di bisnis lain saya banyak orang nawarin bisnis yang basicnya produk ya, kan belum tentu downline kita bulan depan belanja. Artinya dengan tidak ada jaminan repeat order, berdampak tidak ada jaminan omset, berimbas tidak ada jaminan bonus. Makanya banyak bonusnya bisnis network itu naik turun naik turun naik turun. Nah kalau di 3i teman-teman Bapak Ibu omsetnya lebih terjamin. Kenapa lebih terjamin? Karena ada kontraknya. Ya, kontraknya namanya polis. Jadi setiap nasabah itu bayar premi nggak cuma sekali. Bulan ini bayar premi, bulan depan bayar premi, bulan depan berikutnya bayar premi, bulan depan sekali lagi bayar premi. Artinya setiap bulan lebih terjamin omsetnya. Dengan omset yang lebih terjamin, otomatis bonus juga lebih terjamin. Nah itu yang membuat saya tetap setia sama 3i. Ya, sampai hari ini apapun tantangan, cobaan yang terjadi, ya kita sudah melewati. Dulu 3i nggak harus AAJI, tiba-tiba pemerintah mewajibkan AAJI, ya, ada gelombang, ada ujian sama kita teman-teman ya. Saya melewati itu. Saya pertama kali ketemu 3i ditawarin 3i, saya juga kaget. Ini gimana cara jalaninnya ya? Saya biasanya ketemunya kulkas, mesin cuci, alat-alat teknik, alat listrik, Bapak Ibu. Ini sekarang ketemunya harus presentasi sama orang. Tapi itu tadi, ada yang membuat orang takut. Ya, yang pertama dia kurang pengalaman. Banyak orang bilang, Pak, saya nggak pengalaman menjalankan bisnis seperti ini. Dia kurang pengalaman, kan banyak orang ditawarin. Wah, saya nggak pengalaman bisnis, ngajak-ngajak teman, saya nggak pengalaman saya. Nah, saya pun dulu nggak pengalaman. Apa solusinya? Saya bertindak, saya ciptakan pengalaman. Karena tidak ada orang yang tiba-tiba punya pengalaman banyak. Enggak, semua orang itu dalam semua bidang pasti punya pengalaman pertama. Nah, pengalaman pertama nggak selalu harus benar. Ya, nggak apa-apa salah. Yang penting mau memulai dulu, teman-teman ya. Saya belajar dari situ nih, saya mulai aja dulu. Masalah salah, saya dulu di awal presentasi itu presentasikan 3i butuh 4 lembar kertas HVS. Coret sana, coret sini, coret belum flipchartnya, belum bukunya. Wah, panjang kali lebar kali tinggi nih. Salah presentasinya ternyata ya. Nggak apa-apa, yang penting ciptakan pengalaman dulu. Ada yang kedua orang bilang, Pak, saya kurang pengetahuan. Saya kurang memahami, kurang pintar, kurang bisa. Kalau kurang pengetahuan ini atau kurang memahami, kurang ilmu ini, ya solusinya kita harus mau belajar. Ya belajar dari mana? Belajar dari leader-leader kita, dari perusahaan. Ya harus mau belajar. Saya sendiri di Medan, leader saya Mas Rafial, ya teman-teman Bapak Ibu, jauh di Jakarta. Karena orang yang mengajak saya ke 3i sendiri di Medan itu udah nggak di 3i lagi dari awal, teman-teman, udah hilang ya. Ya untungnya Mas Rafial mau pegang saya dan dia bantu saya. Bahkan leader saya jauh. Ya saya di Medan, leader saya Jakarta. Ya saya nggak ngerti dunia asuransi, ya teman-teman Bapak Ibu ya. Leader saya Mas Rafial pun nggak ngerti juga dunia asuransi. Ini belajar dari mana? Saya belajar dari orang-orang di kantor saya, agen asuransi. Saya belajar asuransi itu seperti apa sih, unit itu seperti apa sih. Ya, jadi ilmu inilah yang menjadi bahan saya ketika saya dipresentasi, orang lain akan muncul banyak pertanyaan. Saya mau belajar. Yang ketiga, yang membuat orang susah bergerak itu karena dia punya sikap mental negatif. Dia belum apa-apa udah takut ditolak, takut diejek orang, nanti begini, yang dipikirinnya negatif ya mulu. Nah, itu buang jauh-jauh. Nah, saya pikirin hal-hal yang positif. Kalau saya belajar, saya bisa. Kalau ini jalan, saya begini. Kalau ini sukses, saya begini. Saya pikirin hal-hal positif. Itu 3 hal itu ya. Saya mau bertindak, menciptakan pengalaman, saya mau belajar, dan saya mau memiliki sikap mental positif. Ya di awal memang tantangannya nggak sedikit. Saya di teman-teman saya ngejek saya Dharma Marbun sawan 3 jari. Karena saya kemanapun foto begini. Saya di samping pengantin ada undangan foto begini. Saking seringnya foto begini, teman-teman juluki saya Dharma Marbun sawan 3 jari. Bahkan ada teman yang manggil saya dari jauh, Bang Marbun, gokron, tangannya begini. Join, enggak, ngejek. Sakitnya tuh di sini. Enggak enak diejek ya. Tapi dalam hati saya bilang saat itu. Dalam hati saya bilang hari ini kalian tertawa dan saya terdiam. Tapi 1-2 tahun yang akan datang, saya akan tertawa dan kalian yang akan terdiam. Dan saya mengejar dan saya akan membuktikan itu. Dan hari ini terbukti, teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi yang penting mau aja berubah. Karena kalau kita hanya mengerjakan apa yang selama ini kita kerjakan, kita pasti akan mendapatkan apa yang selama ini kita dapatkan. Banyak orang join di 3i, tapi tidak mau merubah kebiasaannya, merubah kemampuannya, merubah ilmunya, nggak mau, ya susah bangkitnya kan gitu. Jadi kalau mau
kalau mau sukses ya harus mau berubah, teman-teman. Jadi tips dari saya itu yang penting mau berubah.